Penelitian ini diperoleh dari hasil tes soal pokok bahasan penghitung lama waktu yang terdiri dari 10 butir soal dan wawancara kepada peserta didik yang menjadi. Oke, baik. Bu Arvin Aprilia ya. Analisis kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan prosedur Newman pada peserta didik kelas 3. Mengapa Anda mengambil judul ini? Karena saya temukan permasalahan di lapangan sehingga saya menarik judul yang seperti ini. Emang permasalahan itu Anda temukan dari mana? Pada saat penelitian yang dilakukan pada bulan Februari, wawancara dengan guru kelas 3, beliau mengatakan ada permasalahan dalam kesulitan mengerjakan soal cerita. Dan hal tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa pada ujian tengah semester. Mata pelajaran matematika ya? Iya. Hanya dari wawancara itu saja Anda menyimpulkan itu sebagai permasalahan? Iya, terus saya juga ditunjukkan data nilainya. Hasil dari UTS ya, matematika tadi ya? Iya, saya melakukan wawancara itu setelah mereka melakukan UTS. Sudah dilampirkan di sini hasil UTS-nya untuk pra penelitian. Nah, itu yang penting, harus dimasukkan semuanya, karena itu sebagai penguat Anda, argumentasi Anda. Kalau Anda nggak melampirkan data tersebut, saya anggap itu asumsi, ya, bukan fakta ilmiah, tapi asumsi aja. Bisa saja itu ngawur, bisa benar, bisa salah asumsi itu. Tapi kalau sudah ada datanya, maka itu disebut fakta ilmiah. Paham ya? Itu dijadikan catatan untuk dimasukkan. Semua meskipun pra penelitian, meskipun pada saat terjun ke lapangan, semua datanya itu harus dilampirkan. Kalau Anda mengatakan A, Anda harus bertanggung jawab untuk memberikan data ilmiah. Itu namanya skripsi, ya, bukan asumsi. Oke, baik. Anda tahu nggak kalau penelitian yang seperti Anda ini banyak sekali? Iya. Sudah tahu? Sudah dilampirkan semua? Cuma kemarin yang penelitian terdahulu? Iya, saya melampirkan cuma 3. Ada berapa? 3. Kemarin dari jenjang SD, MI sama MTS. Itu aja yang Anda lampirkan. Padahal banyak sekali, puluhan mungkin. Ya, kalau Anda lihat di Google Cendekia dan lain sebagainya itu banyak sekali penelitian kayak gini. Juga kan ada, kalau mau menganalisis kesulitan soal cerita ini kan ada 3. Dan Newman ada, Mas Tolan juga ada. Enggak yang Newman ini loh, banyak ini. Coba Anda searching lah, banyak. Ya, Anda nggak memikirkan itu. Misalnya ada orang mengatakan bahwasanya Masjid Agung itu besar dengan berbagai macam data dan lain sebagainya, foto kayak wawancara dan sebagainya. Ada orang lagi yang mengatakan itu dengan data yang sama. Orang lagi mengatakan itu, bosan nggak kira-kira dengerin? Bosan, tapi kan Apa? berbeda dengan objek penelitian, berbeda dengan keadaan siswanya, berbeda penelitiannya, subjek penelitiannya juga beda. Tapi inti permasalahannya sama nggak? Inti permasalahannya sama. Terus manfaat penelitiannya sama nggak? Setelah ditemukan nih ada kesulitan, iya kan? Manfaat dan upaya untuk mengembangkan itu kan sama, iya kan? Nah, ini harusnya yang Anda pikirkan dulu. Penelitian Anda ini bagus sebenarnya hasilnya ya. Maksudnya skripsi Anda ini loh, Anda menyusunnya sangat rapi, sangat sistematis ya, sangat detail, sudah bagus. Cuman permasalahan yang sama dimuat berulang-ulang itu saya kira sumbangsi dalam dunia pendidikan itu kurang gitu. Tapi juga saya belum menemukan judul yang menggunakan mesin ini pada skripsi tahun 2020.
Iya, meskipun kalau memang Anda nggak menemukan, tapi inti permasalahan dan hasilnya itu kurang lebih ya sama. Ya nggak seperti itu. Pesan atau amanat dari penelitian Anda ini disampaikan ke guru matematika, guru kelas dan sebagainya. Itu intinya sama. Nanti setelah ada permasalahan ini harus dikembangkan, harus gini. Itu kebanyakan sama kan upayanya, iya kan? Nah, ini yang jarang difikirkan oleh mahasiswa. Kenapa hal-hal yang baru itu tidak diangkat menjadi sebuah penelitian? Malah hal-hal yang lama yang sudah banyak meneliti itu diangkat lagi berulang-ulang. Iya kan? Jadi pengembangan sumbangsi ilmu pengetahuan di dunia pendidikan itu ya muter aja kayak gitu akhirnya. Padahal sekarang udah masuk IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu kan bagus, permasalahan baru, ya kan? Dibuat kualitatif juga bagus. Bagaimana kurikulum IKM itu implementasinya dengan data data literasi dan lain sebagainya, itu banyak udah. Kemendikbud udah mengeluarkan semua modulnya, sistematika dan lain sebagainya. Itu jadi penelitian loh bisa. Ya, kenapa isu-isu baru ini nggak diangkat gitu? Iya kan? Kemudian hasil belajar pasca daring itu kan bisa dimuat. Apakah ada perbedaan di situ? Sudah lama daring ini siswa, apakah ada penurunan hasil belajar? Itu kan bagus untuk diteliti. Ya, coba sekarang saya tanya, bedanya apa penelitian Anda ini dengan penelitian yang lain yang sama dengan Anda ini? Ya, berbeda dari selain sumber dan subjek penelitian atau objek penelitiannya. Apa? Keadaan apa? Pada waktu membagikan soal tersebut. Apa yang menjadi daya tarik atau nilai unggul dari penelitian Anda ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Yang namanya penelitian terbaru itu kan harus ada perkembangan kan ibaratnya gitu. Ya. Kalau dulu ada yang menemukan lampu pakai minyak tanah, ya kan? Kemudian ada penemuan lagi yang lebih bagus lagi, yaitu pakai yang apa tuh? Yang pakai itu kan cairan yang ungu itu kan? Spiritus. Apa itu, lampu apa itu? Terus ditemukan lagi lampu listrik dan lain sebagainya. Sama, objeknya sama. Problemnya sama, lampu penerangan, alat penerangan, tapi ada revolusionernya di situ. Ada inovasi di situ. Kalau problem dan hasilnya sama, nggak usah diambil sebenarnya kayak gitu. Cari ya isu-isu yang problematika yang lebih baru di sini. IKM itu masih belum ada. Sudah lengkap kok, sudah banyak, sudah ada dashboard dari Kemendikbud juga. Jadi referensinya sudah sangat banyak. Tertarik karena memang kan sebelumnya saya kan konsultasi ini saya sama guru kelas 3-nya bahwa saya menggunakan prosedur ini dengan tahapannya seperti ini, dengan indikatornya seperti ini, kemudian ya alhamdulillah dikomentari dengan nggak apa-apa Mbak, itu prosedurnya bagus, belum pernah saya lakukan. Cuma saya itu mengetahui kalau siswa kelas 3 ini pemahamannya yang kurang sama penulisan catatan ahli. Saya nggak pernah meneliti sampai ke operasi hitung dari tahapan reformasi dan ya, itu menjadi satu nilai plus ya untuk dijadikan acuan guru untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi dalam merefleksi pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika ini. Bahwasannya Anda menunjukkan ada sebuah metode untuk menganalisis kesulitan belajar siswa di bidang matematika ini. Itu ya udah bagus di situ ya.
Waktu Anda mengobservasi dan meminta data dokumentasi dari guru tersebut, hasilnya siswa itu berapa rata-ratanya nilainya? Ini materi yang sama? Iya. Materi yang sama ya? Hasilnya gimana? Ya, hasilnya kan kalau dari wawancara beliau mengatakan bahwa KKM yang ketika di Ratu Barat itu 75-80. Nilainya anak-anak itu ya 65, kalau yang mencapai 80, 95, 90 itu masih beberapa siswa saja. Gitu. Dia mengatakan juga kalau 70% pembelajaran tidak tuntas. 70% ya. Oke. Kalau Anda tadi bilang sudah 70% tuntas, maka itu sudah bukan problem lagi, nggak usah dianalisis. Ya. Oke, untung Anda nggak terjebak tadi ya. Oke, baik. Dan Anda tahu nggak ini ranahnya apa? Ranahnya prodi apa? Ya, ada yang Apa? ada yang PKMI, ada yang matematika. Ini lebih fokus ke ranahnya prodi apa sebenarnya? PKN. Ya, saya baca-baca ya kebanyakan PKMI, PKS, matematika. Ini ranahnya pendidikan matematika, bukan ranah PGMI. Ya meskipun boleh PGMI untuk mengangkat permasalahan matematika ya, tapi lebih ke pelajaran-pelajaran substansial guru kelas saja. Ya, bisa IPA, IPS, Bahasa Indo, SPDP dan PKN. Itu pelajaran yang Anda pegang nanti. Gitu ya. Kalau matematika itu lebih ke prodi pendidikan matematika. Ya meskipun boleh, karena terkadang guru kelas itu juga dibebani mengajar matematika juga. Ya gitu. Oke. Oke. Terus sudah jelas tadi ya. Pendekatannya Anda apa ini? Kualitatif deskriptif ya. Kemudian untuk sampelnya tadi 6 orang itu ya? Iya. Berapa jumlah siswanya di situ? Jumlahnya kemarin 51. Loh, kok cuma diambil 6? Kemudian yang nggak masuk itu 6, jadi kan sisanya 45. Dan yang tereduksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kategori itu ada 6 siswa, kemudian saya tarik. Kenapa nggak sesuai kategori? Kenapa nggak sesuai kategori? Ya dikarenakan tidak ada, kalau kan mengerjakan soal cerita itu pakai yang tahapan memahami tadi. Siswa dapat menuliskan diketahui, ditanya, dijawab dan itu kemudian direduksi itu karena dia hanya menuliskan jawaban. Berarti 6 tadi dieliminasi menjadi sampel gara-gara nggak meredaksi tadi ya, diketahui gitu. Gitu. Apa sebelumnya nggak di briefing dulu untuk siswanya supaya menjawabnya? Tapi itu tetap. Iya, karena waktu juga gitu. Mau pulang atau siswanya tergesa-gesa atau Oke. Penentuan sampelnya Anda tadi pakai apa? Itu berapa? Berapa persen dari jumlah populasi? Kok Anda cuma 6 doang dari 50 sekian tadi? Ya kan sisanya 39. Iya, berarti berapa persennya itu Anda menggunakan teknik itu tadi? Apakah itu Pak, kan nanti kalau terlalu banyak malas mendeskripsikannya, terlalu banyak nanti 6 aja udah capek, apa kayak gitu? Gini loh, semakin banyak sampelnya
itu semakin kuat hasil atau data dari penelitian itu. Yang Anda pelajari di metodologi penelitian itu hanya minimalnya, nggak dianjurkan di minimal gitu loh, paham? Jadi minimalnya sekian. Karena apa? Karena biasanya kalau lebih dari sekian persen yang sudah diminimalkan itu tadi, misalnya populasinya satu negara kan ya kebanyakan, makanya dikasih angka minimal tadi. Paham di situ? Bukan berarti kalau populasi kecil Anda harus ngambilnya kecil. Populasi kecil buat sampel aja semuanya. Itu nanti semakin kuat ya, paling nggak separuhnya itu sudah bagus ya. Cuman populasi 30 ya. 39 aja kok. Di situ ya. Metode pengumpulan data tadi wawancara ya, terus dokumentasi dan observasi ya, dengan rincian tadi ya, hasil pengerjaan tadi ya, ya udah nggak ada masalah. Keabsahan pakai apa Anda tadi? Triangulasi. Oke. Sudah di triangulasi di pemaparan data. Ada di itu, Ustaz. Halaman berapa? Ini berantakan semua gini penyusunannya. Habis halaman sekian kok melompat di halaman sekian. Nah ini habis halaman 47 ke halaman berapa tadi? Nah ini halaman 51. Yang jilid ini. Halaman 37 langsung ke halaman 51. Iya, makanya saya bingung lihat skripsi Anda tadi. Halaman berapa? Halaman? Halaman 46. Mana 46-nya ini? 46 setelah itu, setelah pemaparan persentase Newman-nya. 46. Deskripsi data lengkap. Ini Anda menjelaskan konsep triangulasi, belum mentriangulasi data Anda. Paham? Anda sudah meredaksi semuanya, sudah bagus tadi sampai ke deskripsi. Waktunya Anda mentriangulasinya. Dan semua data dari wawancara, dokumentasi dan observasi itu Anda saling kuatkan di situ. Buat tabel triangulasi untuk menguatkan data itu tadi. Paham ya? Ditaruh di poin Ya selanjutnya pokoknya ya. Poin selanjutnya situ. Oke. Biar pembaca itu sangat yakin dengan data Anda. Biar nggak masih universal di redaksi data itu tadi. Ya. Oke, itu buat revisi. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya karena sudah sangat detail penelitiannya, sudah bagus ya. Nggak kemana-mana, sudah sesuai dengan role dari judul sampai ke bab 4-nya ya, atau pemaparan data. Oke, itu saja dari saya. Barangkali Pak Paulis ada tambahan? Cukup Pak. Oke baik, terima kasih dari saya sebagai penguji utama. Saya ucapkan selamat ya sudah melaksanakan ujian. Ya semoga sukses di kemudian hari. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan closing statement. Demikian presentasi skripsi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penguji 1 juga penguji utama telah meluangkan waktu juga meluangkan kesempatan untuk hadir pada sidang skripsi saya pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.